Bos, kalau udah deket-deket Imlek, semua pasti kebagian sibuknya. Termasuk produsen lilin yang menjadi perlengkapan wajib yang selalu ada di perayaan Imlek. Kalau permintaannya tinggi, otomatis cuannya juga menyala nih bos. Tuh, Dea yang biasanya sibuk konten sebagai selebgram aja sempet-sempetin mampir ke daerah Arca Manik Bandung cuma buat kepoin bisnis minim kompetitor ini. Ya, patah. Gimana Dea? Udah Ya selesai? Pak, belum Pak. Aduh gimana ya, ini mana patah lagi, susah banget. Nggak apa-apa lah, nanti kita lebur lagi. Nah gini nih, kalau mau menjelang Imlek kita kebanjiran order. Tapi nggak cuma lilin Imlek aja, kita masih banyak produksi lilin-lilin varian lainnya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Stop dulu deh. Ya. Ya. Nih, Gimana? ini Apa bahan-bahan yang tadi yang rusak, yang patah. Iya. Nah ini kita bisa campurin lagi nih. Coba dikesinin masukin lagi. lagi. Jadi masih bisa termanfaat, nggak ada yang kebuang nih. Tapi masih bisa dipakai ya. Betul. Wah, ini sih bisa dibilang usaha yang zero waste ya bos. Soalnya setiap hasil yang rusak, gagal, atau bahkan sisa hasil cetakannya nggak terbuang percuma. Nggak ada yang terbuang, semua bisa jadi uang. Walaupun bisnisnya memanfaatkan bahan-bahan sisa yang masih berguna, tapi tetap jaga kualitas ya bos. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan benang sumbu dan kotoran-kotoran yang mungkin terbawa. FYI nih bos, alat cetak lilin ini bikinan Randi sendiri loh. Mesin ini memiliki 300 lubang cetakan yang masing-masing lubangnya sudah berisi sumbu. Ketika lilin cair dituang, saat itu juga menyebar dan memenuhi seluruh lubang. Tahun 2008 sampai tahun 2014 merupakan masa kejayaan bagi produsen lilin karena kebutuhannya masih tinggi. Untuk penerangan kita mencapai puncak itu konsumsi hampir 30 ton per bulan. 30 ton per bulan itu dengan asumsi konversi ke lilin penerangan itu sekitar 10.000 karton. Itu ya, satu karton itu mungkin berkisar diisi 300 batang. Hampir memiliki mesin itu 30 unit, operator juga 30 orang, bagian packaging 2 kali lipatnya hampir 60 orang. Biasanya peningkatan pemesanan itu ketika di musim hujan. Masih banyak daerah yang kalau musim hujan itu pasti mati lampu atau kebanjiran. Musibah sebetulnya, musibah tapi menjadi berkah gitu ya. Seiring berkembangnya zaman, Randi lalu berinovasi dan menciptakan produk lilin-lilin aromaterapi, lilin dekorasi, dan lilin merchandise. Ragam dan bentuknya pun bermacam-macam bos. Totalnya ada sekitar 300-an model candle art yang sudah pernah doi produksi. Kalau soal harga, candle art dengan desain sederhana mulai 2000-an aja. Tapi kalau ada permintaan khusus seperti tambahan warna, kerumitan model, dan aromaterapi, harganya bisa mencapai 200 ribuan. Menurut Randi, kita bisa loh bikin candle art ini di rumah. Yang penting ada 2 bahan utamanya, yaitu parafin dan stearik acid atau asam stearat. Pak, kok ini bahannya padat ya? Ada yang kayak pasir gini sama ada yang padat gini. Bedanya apa? Nah gini, kalau yang padat ini untuk mengentalkan si tekstur lilin. Kalau yang serbuk, ini fungsinya untuk mengeraskan. Ini harus sampai mendidih banget nggak Pak? Jangan, karena nanti kalau mendidih sekali dia akan menguap hangus. Parafin merupakan lilin yang berasal dari minyak bumi. Sementara asam stearat adalah lemak nabati dari kelapa sawit. Inspirasi candle art biasanya Randi temukan di internet. Dengan kombinasi warna, model, dan aromaterapi, kita bisa menciptakan banyak ragam candle art. Intinya sih, bergantung dari daya kreativitas kita, bos. Semakin tinggi kreativitasnya, tentu akan semakin tinggi value dan harganya, bos. Mantap! Ini es krim candle art aku udah jadi. Keren ya? Ya, ini tapi jangan dimakan ya. Betul, jangan dimakan karena ini boleh dinyalain tapi sayang juga kalau dinyalain ya. Iya. Nah bos,
inilah salah satu kreativitas dari Lilin. Dan masih banyak, bisa puluhan sampai ratusan model-model lain menggunakan warna, media yang tergantung kita memiliki kreativitasnya sampai mana. Jadi tidak ada batasan untuk berkreasi dengan lilin. Randi memulai bisnis lilin penerangan di tahun 2008. Awalnya Doi menjual sendiri, berkeliling ke pasar dan toko-toko grosir. Tahun 2019, pendar kesuksesannya mulai meredup akibat permintaan pasar yang menurun. Ditambah imbas dari pandemi, Doi terpaksa merumahkan karyawannya. Tapi Randi masih punya keyakinan penuh dan memilih bertahan di bisnis ini. Berat sekali lah gitu, kalau diingat-ingat tuh berat sekali. Karena dari hampir 60 orang ya, 60 orang kita berdayakan, mendadak penurunan permintaan. Tapi di situ saya sudah, mungkin kalau bahasanya jadi hobi gitu. Jadi memodifikasi lilin itu jadi hobi gitu. Jadi perkara nanti diterima enggaknya, yang penting saya berkreasi dulu, inovasi dulu. Apakah ada pasarnya? Nah dari situ berkembanglah si produk-produk ini. Jadi ya harapannya sih mengembalikan atau menambah seperti keadaan seperti dulu, tapi dengan segmentasi yang lebih luas. Akhirnya, Doi pun tergerak untuk rajin mengikuti kompetisi bisnis kreatif, pameran, seminar, dan gencar melakukan promosi di lapak marketplace. Bukan hanya itu, mesin cetak lilin hasil kreasinya pun dilirik beberapa klien yang ingin memulai usaha yang sama. Usaha unik yang sempat lesu ini pun akhirnya kembali menggeliat dengan tampilan baru, bos. Produksi lilin tak lagi sebatas lilin penerangan aja, bos. Value-nya meningkat dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kebutuhan lilin sebagai aromaterapi dan perayaan juga menjadi potensi omset yang paling menjanjikan, bos. Dan untuk memenuhi beragam permintaan pasar, Randi bisa menghabiskan sekitar 3-5 ton lilin per bulan. Omsetnya pun wadidaw. Kalau untuk di sekarang di aromaterapi, sekarang segmen Java Candle Art, sekarang marketplace dan B2B yang baru ini, teman-teman baru, itu di angka plus minus 200-an. Oh iya bos, walaupun judulnya sama-sama lilin, ternyata bisnis yang dulu dan sekarang punya tantangan yang berbeda loh. Kalau penerangan dulu produknya tidak sempurna aja tuh jarang komplain, karena orang berpikirnya yang penting nyala kan gitu ya. Nah kalau di art ini harus betul-betul hasilnya tuh dari segi warna, bentuk, apalagi ada aroma, itu lebih rumit gitu. Jadi satu item pun itu juga harus betul-betul karena sesuai deskripsi yang kita ajukan ke customer gitu. Potensi bisnis unik ini masih terbuka lebar loh bos. Dan untuk memulainya bisa banget dari skala kecil dan di rumah aja dengan peralatan sederhana. Sementara, kalau mau mulai dengan mesin cetak lilinnya, cukup siapin modal 10 jutaan aja, bos. Kalau dinilai rupiah, mungkin anggap dinilai 50.000 saja, itu sudah bisa berkreasi. Karena dari bahan baku, benang, pewarna, dan aroma itu sudah mencukupi untuk memulai belajar. Gitu, tinggal nanti berkreasi adalah bentuk atau wadah yang akan dipakai gitu. Kalau dari harga mesinnya paling terendah itu kita ada di 5 juta. Itu dengan kapasitas mungkin 100 sampai 150 batang. Apalagi kalau main di retail, bos. Profitnya bisa di angka 30 sampai 50%. Wow banget kan? Gimana, bos? Tertarik dengan bisnis ini? Coba aja dulu dari skala yang kecil. Jangan lupa untuk selalu berinovasi. Nah Pak, ini tuh tipsnya apa sih biar bisa bertahan di usaha ini gitu? Yang paling pertama konsisten, kedua harus sabar, ketiga kita harus berinovasi, menciptakan produk yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan oleh banyak orang. Dan yang penting, Cuan, Bos! cuan, Bos!